Ini dia, The State Museum of History of Uzbekistan. Mari kita masuk. Hari ini jalan-jalannya ke Museum Historical Uzbekistan. Ada apa di dalam dan kayak gimana sejarah dari Uzbekistan? Mari kita ikuti video kali ini, oke? Masuk ke museumnya kita harus membayar untuk tiket masuk. Untuk foreigner 50.000 dan jika take a picture atau video bayar lagi 60.000, jadi total 110.000. Oke. Museum kayak museum peradaban Uzbekistan. Ini ada kayak gigi dan tulang. Ini ada jenis dinosaurus yang dipercaya ada di sini pada zaman dulu. Apa ini? Ada bebatuan yang ditemukan di zaman dulu di guanya. Dan ini contoh manusia purba. Ini alat-alat yang digunakan pada saat zaman dulu, prasejarah. Ini ada contoh tembikar yang ditemukan. Tapi karena bahasanya bahasa Rusia sama bahasa Uzbekistan, jadi gua nggak tahu sih sebenarnya, hanya menebak-nebak. Ini ada gambar di batu purbakala kayaknya. Ini kayaknya gambar rusa. Ini kayak gambar binatang ada ekornya gitu kayak pelata. Itu ada kayak kapak dari batu yang digunakan untuk berburu pada zaman dulu. Bentuknya sih udah sama seperti zaman modern ya. Ada bagian tajam sama bagian yang tumpul. Ini tembikar-tembikar tradisional yang digunain pada zaman dahulu di Uzbekistan. Ada perhiasan juga. Ditemukannya di Sapolitepa. Ini juga termasuk alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu untuk berburu.
ternyata zaman dulu juga udah banyak tembikar-tembikar yang dibuat dan udah kenal perhiasan juga ya. Sama ini tuh terbuat dari kayak metal gitu. Dan zaman dulu mereka udah bisa buat tembikar kayak gini yang bentuknya almost perfect tuh, bulatannya udah bulat sempurna dan udah bagus banget. Ini mungkin contoh-contoh mukiman zaman dulu kali ya. Ada patung orang zaman dulunya. Oh, ini tembikar-tembikar yang ditemukan di gua nih, terkubur. Masih ada tulang-tulang orangnya. Oh, ini tuh dulu arkeolognya nemu salah satu situs penemuan tulang belulang yang terkubur dengan tembikar orang yang memilikinya pada zaman dahulu. Ini gambaran aktivitas masyarakat Uzbekistan zaman dulu berburu. Dan ini contoh tembikarnya juga. Bahkan di zaman dulu itu udah ditemuin tembikar-tembikar yang udah ada hiasannya ini, bermotif-motif. Lihat, kita udah kesini. Tuh, ini udah ada motif-motif yang dihias-hias tembikar untuk mempercantik tembikarnya. Ini apa ya? Alat masak atau kalau ini alat berburu, ini udah lebih modern karena ujungnya bukan lagi batu tapi kayak metal gitu, kayak tombak. Nih. Sayangnya ini keterangan-keterangan yang ada di museum ini semua berbahasa Uzbekistan sama Rusia, jadi bahasa Inggrisnya nggak ada, jadi kurang bisa dimengerti sebenarnya. Ini panah dan busur yang digunakan pada zaman dahulu saat berperang di Uzbekistan. Oh, itu juga ada peralatan lebih ke ini ya, kayak bom meriam gitu, tapi pada zaman dulu tuh kayak di perang-perang Troy itu udah ada nih. Ini mungkin salah satu alat berburu pada zaman dahulu yang mata ujungnya tuh mata panah, dan ini adalah contoh denah bangunan zaman dulu orang Uzbekistan. Nah, ini dia. Ini ada topi berperang juga nih. Ada pisau belati. Ini apa ya? Bentuknya kayak mumi gitu tapi kecil. Nggak mungkin semacam jenglot kan? Nekara-nekara tembaganya juga masih bagus banget, masih utuh. Ini semacam ini deh, kayak handle pintu zaman dulu gitu ya. Dan
Dan zaman dulu di Uzbekistan mereka juga udah tahu seni pahat patung. Ini ada salah satu contoh patungnya yang berhasil ditemukan. Dan juga ada beberapa buah kayak tangki besar gitu. Ini apa ya? Besar banget. Dan ini dari metal juga sih. Kok ini dari kayak tanah liat gitu. Nah, ini diorama tempat mereka bermukim pada zaman dulu, atau ini kerajaan. Macam-macam ya tempat makan nih, tempat masak. Oh, ini kayak nilai mata uang zaman dulu nih, kayak nilai uang, alat untuk menukar, mungkin barter pada zaman dulu. Jadi mereka udah mengenal koin, emas, tapi juga ada tembikar buat ditukar sama bahan baku masak. Karena di Uzbekistan itu sebagian besar penduduknya itu bertani dan berburu. Nah, ini udah jauh lebih modern. Ini adalah contoh patung perempuan zaman dulu di Uzbekistan. Ini sejujurnya nggak tahu siapa, nggak ada ide. Tembikar-tembikar yang ditemukan pada zaman dahulu. Dan ini juga ada sisa-sisa kayak pisau yang digunakan pada zaman dulu, sama perhiasan-perhiasan yang kurang lebih terdiri dari bebatuan sama kerang. Ini alat berperang, ini senjata-senjata yang digunakan pada zaman dahulu. Ini apa ya? Ini alat mata uang juga nih, alat tukar uang. Selebihnya ini kayak patung-patung kecil. Fungsinya apa? Saya kurang tahu. Dan ini kayak ada penemuan batu-batu mulia yang digunakan pada saat dulu untuk perhiasan juga. Ini udah mulai ditemuin huruf-huruf abjad-abjad yang digunakan pada saat zaman dulu kalau di Uzbekistan. Ini aksaranya. Ini di tembikar-tembikarnya udah banyak ditemukan kayak huruf-huruf yang digunain juga. Ini salah satu contoh patung pendekar zaman dahulu. Kurang lebih sama kayak orang Cina atau Mongolia ya. Ini sepertinya semacam peti mati yang digunain untuk orang-orang yang meninggal pada zaman dahulu. Ini puing-puing bangunan, hiasan-hiasan di puing-puing bangunan zaman dulu yang berhasil ditemukan. Ini ya tiang-tiang bangunan yang digunakan pada saat masa kerajaan zaman dulu di Uzbekistan. Ya. Ternyata ada patung Buddha juga di sini. Ini gambaran orang Uzbekistan zaman dulu. Ini ada kayak
tembikar yang digunakan untuk minum, tempat minum. Dan ini juga ada patung. Sejujurnya ini nggak tahu apa, tapi ini kayak seni patung yang udah ada zaman dahulu gitu loh. Ada ini, tangannya gede banget, sumpah. Ini gambaran kakinya. Dan pada zaman dahulu juga orang udah pakai sendal tuh, lihat. Dan ini termasuk lukisan. Ini kayak dom gitu, entah ruang penyimpanan apa, tapi bentuknya gede banget kayak monumen. Ternyata gue baru dapat info, ternyata zaman dulu tuh di Uzbekistan menganut ajaran agama Buddha juga, dan ini salah satu patung Buddha yang tersisa. Tapi sayangnya bagian kepalanya udah nggak ada. Dan ini patung Buddha juga. Dan ini apa ya? Bentuknya sih sebenarnya kecil tuh. Kayak koin-koin. Terbuat dari kayak tanah liat. Tapi di dalamnya tuh udah ada kayak gambar-gambar orang, binatang. Ini juga tembikar-tembikar yang ditemukan pada zaman dahulu tapi beda tempat. Di Efteliklar Davlati. Ada kayak tulisan-tulisan yang dibuat di atas batu atau tembikar, dan ini bentuknya masih utuh, masih bagus banget. Dan lagi-lagi ada kayak patung Buddha gitu, karena memang zaman dulu mungkin perluasan agama Buddha di Uzbekistan ini juga termasuk pesat. Ada gambaran-gambaran bangunan-bangunan zaman dahulu di Uzbekistan. Dan ini baru menemukan lukisan yang udah lama banget, dan ini udah ada baju bermotif dan pakaian tradisional dari Uzbekistan. Gambaran orang-orang zaman dulu berperang, kurang lebih sama kayak di film Lord of the Ring lah. Ini kayak stupa-stupa sisa peninggalan zaman dulu juga nih. Sayangnya patung-patung penyembahan di zaman dulunya tuh udah gak utuh lagi. Ini patung dewa-dewanya kayaknya tuh terkubur di tanah, udah pada bersatu sama tanah juga. Mungkin karena terbuatnya bukan dari batu ya, kayak dari tanah liat. Ini ada lukisan di dinding. Ini nggak tahu memang lukisan purbakala atau dilukis ulang, karena ini sih kayak lukisan zaman dulu sih, cuman mungkin ini nempel di batu ya, dan batunya itu dibelah-belah. Ini ada hiasan dinding dan tembikar. Gedung ini kayak tempayan penyimpanan air gitu. Sumpah gede banget, ini lebih dari semeter tingginya, dan diameternya kayak hampir 80 cm kali. Ini mungkin batu-batu yang disembah pada zaman dahulu ya. Belum terlalu banyak seperti manusia bentuknya, karena lebih ke bentuk muka. Ini mungkin kayak kuburan orang zaman dahulu, dan dikubur bersama harta benda yang dimilikinya pada saat dia hidup. Dan ini udah peradaban zaman lebih modern lagi, karena tembikarnya udah bermotif dan seperti keramik. Ini mata uang yang digunakan pada zaman dahulu, baju berperang.
Ini tameng yang digunain pada saat perang juga. Itu ada lukisan perang zaman dulu juga. Peradaban di sini tuh kurang lebih campuran antara Cina, Mongol, karena dia berada di jalur sutra ya, kalau nggak salah, di Silk Road. Kalau nggak salah sih pada zaman dulu tuh Silk Road tuh kayak jalur perdagangan antara Cina, India, Gujarat. Nah ini udah masuk mungkin Islam mulai masuk dan udah mulai dibangun masjid-masjid yang tertua. Salah satunya ada Masjid Imam Al-Bukhari, Abu Muhammad Al-Tirmizi, Abu Mansur Maturidi, Soja Muhammad Yasafiq, sama Burhanuddin Al-Mard Inoni. Hiasan-hiasannya pun udah mulai bernafaskan Islam dan bernafaskan kayak Timur Tengah. Nah ini untuk membaca Al-Quran. Peradaban yang lebih modern udah masuk, udah mulai ditemukannya perkakas dari tembaga kuningan, dan bentuknya masih utuh dan masih bagus sampai sekarang. Jadi bentuk-bentuk keramik pada zaman dulu juga udah bagus. Dan memang di Uzbekistan ini terkenal banget untuk keramik-keramiknya. Kayak piring-piringnya itu bagus-bagus banget. Ini tiang-tiang penyangga bangunan. Ini kayunya kayu apa ya? Kayak gede banget. Terus ukirannya kurang lebih sama kayak di Pulau Jawa. Tapi beda motif. Ini Al-Quran zaman dulu bentuknya kayak gini di Uzbek. Sejujurnya ini nggak tahu siapa, mungkin kayak pemimpin agama atau raja-raja zaman dulu. Mungkin lebih ke pemuka agama sih. Ini alat apa ya? Ini juga tokoh Islam, entah siapa namanya, nggak ada keterangannya. Oh, Abu Ali Ibnu Sino, asli Ismi Husain, tahun 980 sampai 1037. Ini mungkin tembikar zaman dulu yang ditemukan, tapi bagian bawahnya udah nggak ada, jadi tinggal atasnya. Dan karena ajaran Islam udah masuk di Uzbekistan pada saat itu, udah mulai berpengaruh sama seni kaligrafi dan hiasan-hiasan dinding yang bernafaskan Islam. Oh, ini bentuk sumur yang digunakan pada zaman dahulu seperti ini. Dan orang zaman dulu mengumpulkan uang di sebuah kendi kecil, jadi belum ada dompet. Ini seperti prasasti yang diukir, batu berukir gitu. Tapi kalau di Pulau Jawa kan dia tulisannya Palawa, kalau ini tulisannya huruf Arab gundul. Ini mungkin kayak identitas kerajaan kali ya, kalau yang metal-metal ini tuh. Dan ini apa sih ini? Anak panah, ujung dari anak panah. Ini Jalaluddin Manguberdi. Berkat
berkarisma banget. Dan ini sebuah literatur juga udah berbahasa dan bertuliskan Arab. Ini ujung tombak dan ada masjid juga. Anak panahnya zaman dulu pure semuanya besi. Apa nggak berat ya? Ini Al-Quran, koin. Ah, ini dia. Ini mungkin salah satu kerajaan perempuan yang udah mulai hancur pada masa Amir Temur. Amir Temur adalah salah satu tokoh nasionalis Uzbekistan. Ini daerah kekuasaannya meliputi Samarkand, dan ini hiasan bermotif ini baju berperang zaman dulu nih. Ada helmnya, ada baju besinya, jubah, baju jirah. Wow, ini menarik banget nih. Alat berperangnya, ada kapak gede banget, paling kecil ada trisula. Wow. Ini temikar juga zaman dulu, dan ini gede banget, seperti kendi sih sebenarnya. Mungkin berpengaruh dari budaya Cina juga. Ini ada gambar perang zaman dulu dan mungkin perdamaian, nota perdamaian atau entah apa. Ini seperti ceritanya, ada cerita raja-rajanya juga. Kayaknya di Indonesia perlu dibuat kayak gini deh. Ini bangunan kerajaan zaman dahulu. Apa ya? Ternyata ini Masjid Samarkand yang terletak di Uzbekistan, tapi bukan di Tashkent, di Samarkand, agak sedikit jauh, 4 jam dari Tashkent naik mobil. Masya Allah, megah banget bangunannya. Dan ini dioramanya. Ini diorama gerbang masjid yang ada di Uzbekistan dengan menaranya menjulang tinggi. Ini salah satu mungkin karpet atau hiasan dinding motif tradisional zaman dulu ya. Ini yang bikin menarik nih. Ini kayu, tiang penyangga, dan ada ukiran-ukiran kaligrafi atau hiasan yang biasa di dinding masjid-masjid. Ini ada kayu yang diukir, mungkin zaman dulunya meja atau apa ya. Ini sekelilingnya pahatan semua tuh. Ini hiasan perempuan-perempuan dari Uzbekistan. Ini baju-baju tradisionalnya dari belakang. Oh, ini mahkotanya. Di kadang-kadang kayak peci juga sih. Ini bajunya. Ini juga mahkotanya sama kalung. Ini mungkin baju muslimahnya ya, karena tertutup banget, tinggal sisa mukanya aja, jilbab. Ini kerajinan tangan dari masyarakat Uzbek.
Sendal tradisional. Ini senjata-senjata yang biasa dibawa sama raja-rajanya. Lebih banyak ukirannya sih karena lebih estetik mungkin ya. Ini hiasan dinding. Dan ini nih contoh dari kerajinan tangan tembikar Uzbekistan, motif-motif. Ini cakep-cakep banget. Nih mungkin ini pahlawan atau pembuka agama Uzbekistan. Ini biasanya surat kabar yang dibawa sama utusan raja kalau berkunjung ke tempat yang lain atau kerajaan lain. Biasanya suka ada pesan yang disampaikan oleh Perdana Menterinya. Al-Quran. Masuk ke arah revolusi abad modern, udah mulai banyak perangan. Ini ada kayak dokumentasi literatur zaman dulu, dan ada berbagai macam kunci. Karena pada zaman dulu tuh Uzbekistan gabung sama negara Rusia. Jadi untuk teknologi, fashion, dan huruf, gaya hidup semua tuh terinfluence dari negara Rusia. Ini seragamnya juga mirip banget sama seragam orang Rusia. Ini rantai buat para musuhnya dulu ya. Ini rantai yang digunain pada saat zaman perang. Contohnya itu, itu buat gue gantung ya. Dan kita menuju lantai 2. Ini udah lebih ke peradaban modern. Presiden Uzbekistan mungkin ya. Ini Uzbekistan Airways. Kemarin kesini naik Uzbekistan Airways dari Dubai. Oke.
Ya tipe pesawatnya 330. Dan apa ini? Ini lokomotifnya. Ternyata ada kereta cepatnya juga di sini. Wah. Dan belum sempat nyobain. Mata uang yang digunain. Mata uang di sini tuh som namanya. Dan kursnya adalah 1 rupiah sama dengan 1,3 som. Jadi beda-beda tipis. Dan perekonomian mereka juga dari bidang pertanian, gandum, anggur. Salah satu buah-buahan endemik dari sini, anggur, apel, semangka, peach, delima juga ada. Untuk pariwisata kuliner, ini ada roti-rotian dan makanan khas Uzbekistan. So far makanan di Uzbekistan ini sama sih seperti makanan di Indonesia, cuman kurang gurih. Ini apa ya? Salah satu pilgrim tourism di Uzbekistan. Kemarin udah kesini, tapi masih banyak tempat-tempat yang belum didatengin. Ini tempat-tempat bersejarahnya, wisata sejarah Uzbekistan. Ini kerajinan tangan atau oleh-oleh khas dari Uzbekistan. Ada peci, ada kain-kain, ada magnet. Dan pada zaman dulu juga Uzbekistan merupakan negara penghasil kapas dan pengekspor kapas terbesar. Tapi entah kenapa sekarang menurun. Dan kapas ini juga dijadikan motif untuk motif tradisional yang suka ada di keramik-keramik. Oke, jalan-jalan di museumnya sekian dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk di YouTube videonya. Dan ikutin terus ke destinasi selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.